Hai guys, halo. Hai. Sedang apa? Aku sedang mau nggak tuh? Aku mau apa namanya? Bersih. Aku pengen hapus makeup sih sebenarnya. Tadi baru saya makan malam. Terus aku mau post makanannya deng di Instagram Story I think. Aku mau edit dulu biar estetik. Kalau misalnya bisa sih, karena kayak nggak ada foto lagi sebenarnya. Jadi udah. Kamu mah radio mulu. Kenapa emangnya? Nanti aku nggak radio ya nanti. Dia makan apa emang? Aku apa ya tadi? Aku lupa lagi. Ntar aku post aja di IG sekalian ya. Kan lagi apa guys? BTW banget. Ya kasih info juga deh buat yang nonton aja. Aku lagi proses buat ngedit apa namanya? Kayak video-video yang di pantai gitu. Nanti rencananya pengen upload tuh kayak apa namanya, pakai sound yang kayak lagu-lagu Jepang gitu. Jadi kan tunggu aja ya. Karena aku pengen ganti vibes-nya gitu loh, karena kemarin ini udah vibes di taman bunga. Nanti bakal beda-beda vibes-nya gitu. Tunggu ya. Aku lagi suka banget kayak bikin video-video apa ya? Bukan vlog sih sebenarnya, aku lebih suka kayak ngambil video yang pemandangan sebenarnya. Aku lagi belajar buat ini guys, apa namanya? Apa sih namanya guys? Aku lupa lagi. Kayak lagi belajar buat coloring gitu loh. Color apa namanya tuh di editan video-video. Kayak yang di IG aku tuh aku edit guys warnanya guys. Bentar. Terima kasih kerja lampu diskonya. Aku suka ngedit warnanya gitu. Terus aku kayak lagi belajar apa buat ngambil kayak angle-angle-nya. Gitu-gitunya aku FYP aku lagi penuh itu. Karena selama di sana tuh aku kayak belajar cepat sih, belajar ngebut belajarnya. Memang belum, udah. Lagi yang di PM, lagi yang mana ya? Yang di PM. Stock fitnya masih banyak banget ya. Enggak sih sebenarnya, aku ngambilnya itu sesuai tempatnya kan. Aku ngambil sekali ambil tuh banyak karena buat cadangan guys. Aku belajar dari yang lalu-lalu tuh aku suka kekurangan bahan. Kayak yang Day in My Life itu kekurangan banget bahannya guys. Mana sih? Terima kasih ke Fioren nomor diskonnya. Lagi yang di PM yang mana? Jadi aku banyakin dokumentasinya sih, aku banyakin ngambilnya soalnya beneran tuh aku sempet kurangan gitu kan, terus beneran kejadian yang bahas Day in My Life, jadi kayak udah. Nanti aku kapan-kapan bikin Day in My Life yang lebih proper ya, yang kalau misalnya aku ada kegiatan kayak dari pagi gitu, biar lebih seru. Karena pas yang Day in My Life itu aku lagi nge-shoot video buat bikin video gitu, ngerti gak sih? Yang video pantai kan, lihat kan yang aku morning walk itu, nah di situ tuh aku sibuk apa nge-shoot video, jadinya ya gitu deh. Emang story sih cukup dong. Aku ngapusin berapa ya? Kalau nggak salah 2 GB tau. 2 GB ha? 20 pas sebelum aku ke Bali. Aku ngapusin 20 buat jaga-jaga. Terus puji Tuhannya masih ada sisa. Terus sekarang aku lagi ngebut ngedit biar aku bisa hapus-hapusin bahannya.
yang di TikTok kurang lama. Iya, tadi aku sudah bilang emang kurang lama. Nanti ya kapan-kapan aku bikin dari My Life lagi yang lebih lama. Karena aku shoot tuh pakai HP aku sendiri guys, semuanya susah. Aku sampai buat video yang lumayan lama durasinya aku pinjam HP papi karena takutnya kalau HP aku keburu penuh nanti aku nggak bisa foto-foto juga, ribet kan. Dari aku banyak meme, enggak, aku nyari sendiri, aku nyari di detik itu juga kalau meme. Abis itu kalau udah selesai dipakai aku langsung hapus karena buat jaga storage-nya biar nggak kepenuhan. Terus tenang guys, tau gak sih bahan buat postingan IG aku tuh kayaknya udah ada 4 bahan deh. Jadi untuk beberapa postingan ke depan kayaknya bakal banyak yang aku pakai dari Bali. Udah ada 4 bahan, udah ada 4 tempat buat nanti postingan IG aku. Tapi aku gak mau keluarin semuanya dulu, sabar ya. Beda-beda vibes kok semuanya, I think, kalau gak salah. Sebut berapa bulan tuh, gak tahu. Terima kasih ke iSocial diskonya. Post semuanya dong. Pas ntar di post semua kok, tenang saja. Iya. Kan yang aku udah bilang yang di PM juga aku bakal post yang baju biru tapi nanti ya itu ada di situ. Bagus loh guys. Aku terang banget. Terima kasih ke Ica Kuadrat. Tambah diskonya. Jepit rambutnya kapal mungkin. Ya itu mah di online banyak ya. Aku beli beberapa warna. Kan yang di postingan aku yang pakai baju bunga kan kayak gitu juga. Tapi beda warna kan. Terima kasih Kak Abigailnya Arali yang diskonya. Aku nggak tahu ya, aku lagi suka pakai baju warna biru guys. Sebenarnya itu dressnya aku beli pas di Bali. Terus kayak ada pilihan beberapa warna tapi nggak tahu aku tuh suka banget warna biru. Birunya cakep gitu loh, aku nggak tahu kenapa ya. Yang mana yang di PM? Jadi kayak aku nggak tahu, lagi suka warna biru aja. Baju-baju aku tuh warnanya soft gitu loh, pinknya juga soft, terus kayak biru, kuning juga. Aku lagi pakai warna apa sih? Lagi sering pakai warna biru, kuning, pink. Tapi yang soft semua. Tadi aku ambil warna hijau yang soft gitu kan, tapi nggak jadi. Karena aku nggak suka modelnya. Warna putih, aku lagi suka warna yang kayak gitu, nggak tahu kenapa. Nanti aku bikin dari My Life lagi ya guys. Nanti kita bikin part 2-nya. Oke. BTW aku lagi sering chatan sama Nina tahu. Makanya Nina rekomen tag aku mulu ya. Lucu ya. Cuma lagi sering chatan aja. Nggak sering banget tapi kayak ada aja momennya. Itu juga kemarin kan niat kan Nina itu upload jam berapa, itu aku bisa selesai chatan sama dia tahu. Dia kaget aku masih bangun, aku juga kaget dia kenapa masih bangun, kocak. Kapan di post apanya? Terima kasih Kak Dendi, hehe, diskonya. Udah aku gak bisa tidur guys, soalnya aku sama di perjalanan tidur mulu. Udah gak bisa tidur, akhirnya aku maksa tidur. Kenapa bisa bunga matahari? Karena nggak tahu, Nina kayak bunga matahari aja. Serius, kayak Nina tuh mah bunga matahari banget tau menurut aku. Apalagi karena lain apa, dia ada lagu yang bukan lagu, dia ada lain ngomong, hah apa sih, Utawari dia tuh ada yang bunga matahari mekar itu loh.
Jadi kayak keinget Nina aja kalau dengar bunga matahari. That's why. Jadi aku kalau misalnya ini Nina kayak bunga matahari deh guys. Paling ngapain, aku lagi bersih-bersih. Aku suka banget tau bersihin makeup. Nggak sebenarnya nggak suka, tapi kayak jadi fresh aja gitu. Lagi pada sakit ya, cepet sembuh guys. Seruan bersihin apa pas makeup? Jujur seruan bikin makeupnya, tapi selama pakai makeup tuh nggak seru. Karena kadang harus touch up gitu loh. Apalagi kalau misalnya tempatnya panas, jadi harus sering-sering touch up. Kalau nggak luntur gitu. Sebenernya enak banget, gak pakai makeup tuh enak banget tau guys, sumpah. Apalagi kalau misalnya di perjalanan yang kayak long trip gitu ya. Misalnya perjalanannya berjam-jam terus nggak pakai makeup tuh enak banget karena bisa tidur, abis itu nggak takut mukanya kena tangan, ngerti nggak sih? Kadang kan kalau misalnya tidur di mobil harus pakai tangan jadi inian kan. Nah kalau misalnya pakai makeup tuh takut kegesek mukanya, jadi hancur makeupnya. Makanya kadang nggak makeup tuh enak banget sumpah. Kulitnya agak gosok kah? Enggak sih, puji Tuhan enggak. Mau udah makan? Udah? Baru tadi, ini baru pulang makan. Terus bersihin makeup tuh harus bersih banget, harus sebersih itu. Kalau bersisa tuh, aduh, rawan untuk jerawat guys. Not good. Aku kangen Harley guys, Harley masih belum pulang. Beli cover lagu lagi dong. Ditunggu ya, semoga secepatnya aku cover, kalian tunggu aja guys. Cukup pakai micellar atau ada lagi? Sebenarnya harus double cleansing. Aku tuh kalau udah hapus makeup, udah nggak ada makeup lagi, aku baru cuci muka lagi karena rasanya nggak bersih guys. Apalagi kalau misalnya bersihin makeup tapi nggak pakai pembersih makeup nih, cuma cuci muka, itu nggak bakal hilang sumpah. Terima kasih Kazal Pribiandi, ampun diskonnya. Kalau nggak bersih nggak bisa sumpah. Terus besok kalau misalnya udah, kalau aku masih niat ya dan masih ya pokoknya kalau aku masih niat itu aku bakal maskeran, habis itu baru skincarean. Tapi kalau misalnya aku lagi nggak niat ya aku skincarean aja udah. Kamu kapan get unready with me dong? Boleh nanti ya. Nah mbak Pera dilihat, makanya kan menjanjikan sesuatu tuh sangat repot guys. Kalau cuma pakai makeup pantas nggak? Kalau misalnya ada acara biasa orang pakai makeup gak sih? Apalagi kalau misalnya dancer gitu pasti ada, nggak tahu face painting, kalau nggak emang ada makeupnya. Terus kadang kalau misalnya orang nikahan cowoknya juga dikasih makeup gak sih biasanya tuh? Aku banyak lihat, ya nggak masalah nggak sih kalau misalnya emang ada ininya. Lagu favorit aku apa? Aku lagi nggak punya lagu favorite sih. Aku suka semuanya, cuman kayak ya udah gitu. BTW banget, kayaknya aku terserah kalian sih. Aku nggak masalah dipanggil wibu sebenarnya, tapi aku lagi suka yang di Jepangan lagi. Jadi terserah kalian kalau manggil aku wibu, it's okay. Karena aku merasa ya udah aja kalau dipanggil wibu sih.
nggak mengganggu aktivitas aku juga. Cuma aku lagi suka Jepangan lagi, kayak aku pengen menyeriuskan, bukan cuma nonton doang sih, tapi kayak pengen tahu aja kultur Jepangnya lebih dalam. Karena aku udah tahu beberapa karena aku udah sempat tahu beberapa karena aku nonton anime kan, tapi kayak ya udah, sama nonton anime tuh kayak jadi tertarik gitu kan kultur Jepang. Aku nggak nonton anime lagi, tapi aku pengen lebih tahu tentang Jepang aja sih sekarang. Karena kalau nonton tuh butuh waktu lama ya, ngabisin waktu juga. Jadi aku nggak bakal nonton, tapi aku bakal ya mengetahui kultur sana aja. Enggak sih, aku nggak ke J-pop gitu, cuman ya pengen tahu tentang Jepangnya aja. Terima kasih Kak iSocial lampu diskonnya. Ya karena aku sukanya tempat-tempat di Jepang loh guys, kayak countryside-nya mereka tuh bagus. Terus kayak bagus aja semuanya tentang mereka. Kayak aku suka aja apa tempat-tempat di sana, makanannya juga, terus kayak budaya di sana tuh kayak menarik aja. Tapi aku masih belum tertarik secara art di sana, aku kurang tertarik. Cuman kayak tempat-tempatnya itu aku suka. Karena wilayahnya kan gede kan, terus pas aku kayak lihat video tentang wilayah di sana tuh kayak nggak connect aja. Terus aku tuh penasaran kan, aku pengen lebih tahu ya tentang tempat-tempat di sana gitu. Tapi tau gak sih guys, aku kan dulu sempet belajar bahasa Jepang kan, tapi aku lebih kayak nulisnya sih sama ngebacanya. Cuman emang belum aku lanjutin, aku baru kayak tahu beberapa kata-katanya aja. Terus aku tuh kalau misalnya lihat bacaan Jepang tuh kayak masih nggak connect kan, kayak tulisan Jepang tuh. Tapi aku itu sempat ngobrol sama Naila kan, tapi Naila pakai bahasa Jepang guys. Itu aku cuma ngerti doang, aku ngerti dia ngomong apa, tapi aku nggak bisa jawab pakai bahasa Jepangnya. Jadi dia ngomong apa, aku jawab pakai bahasa Indonesianya. Aku tapi cuma ngerti beberapa doang, itu pun berkat gara-gara aku nonton anime aja. Terus kayak aku kalau bisa dengar orang nonton anime, kalau aku nggak nonton scene-nya kan, berarti aku nggak baca subtitle-nya kan, tapi aku ngerti gitu loh animenya lagi ngomong apa. Itu gara-gara nonton anime guys. Itu ada bagusnya juga, jadi nggak semuanya buruk. Jadi aku orang seneng aja denger Naila ngomong bahasa Jepang sih. I like it. Sebenarnya nggak semua wibu nonton sih menurut aku. Mereka masih beraktivitas, cuman ya hobi mereka ya nonton. Siapa tahu mereka nontonnya juga mempelajari sesuatu dari tontonannya kan. Jadi nggak sih, kayak ya udah aja. Nggak semua wibu nolep sih, itu bisa buat healing mereka. Nonton mungkin nontonnya kan juga di rumah, nggak perlu keluar duit lagi guys. Paling keluar duit buat langganan ininya apa filmnya biar bisa nonton. Jadi itu hobi yang ya udah, hobi orang kan beda-beda kan. Ada juga yang hobinya nonton bioskop, nah itu kan beda lagi kan, tapi sama-sama nonton, jadi ya sama aja menurut aku. Jadi nggak bisa dipandang negatif gimana juga sih guys. Iya, siapa tahu mereka emang awalnya aslinya kerjanya di kantoran, terus kayak jenuh ngobrol sama banyak orang, terus butuh waktu sendiri, mereka milih untuk nonton, ya apa salahnya. Nonton drakor juga sama aja kok. Foto cosplay lagi, aku udah nggak mau foto lagi guys. Itu aku udah, sebenarnya ada beberapa yang lain tapi kayak nggak ada fotonya, ngerti nggak sih? Yang aku ketemu cuma itu doang. Mungkin aku udah kasih yang foto jet kan. Udah deh. Itu karakter siapa di Wibu itu, maksudnya gimana ya? Tapi aku suka semua sih. Aku nggak bisa nentuin karakter kesukaan aku. Kalau ada SR versi Deep Talk lagi, boleh, terserah kapan aja. Sebenarnya Deep Talk tuh nyambung aja guys. Kalau misalnya kalian kasih pertanyaan yang bisa aku jawab, ya aku jawab lah. Sebenarnya siapa aja sih, aku bebas sesuatu aku.
kayak aku nggak ngeliat dari kepribadian mereka yang gimana banget tau kalau misalnya buat nentuin hostbook, karena mereka nggak nyata. Jadi ya selama mereka bisa melengkapi animenya ya kenapa tidak disesuaiin. Selama mereka ya aku nggak nentu. Kadang villainnya juga aku suka guys, nggak selalu aku suka si hero nya, aku suka ini villain juga kadang aku suka karakter villain. Tutor jadi orang bodoh amatan. Gimana ya? Susah sih. Kadang aku bisa jadi bodoh amatan, kadang aku enggak. Jadi nggak usah ya keluar aja dari lingkungan itu. Maksudnya jangan dipandang, jangan masukin lingkungan itu ke dalam pikiran kita gitu loh. Gimana ya? Kadang kan kalau untuk keluar dari lingkungan susah ya, apalagi kalau misalnya contoh lingkungan kita lingkungan sekolah, kan kita harus ngejalanin sekolah itu kan. Tapi jangan masukin itu di pikiran kita, ngerti nggak? Jangan anggap kalau itu tuh ada, biarin aja berlalu gitu. Terus kalau emang nggak suka nggak usah dilihat aja guys. Kan banyak orang bilang kalau nggak suka ya nggak usah lihat konten, misalnya contoh konten suka nggak suka ya nggak usah dilihat, bodo amatin aja. Iya, kan kayak bisa di TikTok ada kan yang kayak uninterested sama video ini, tinggal dipencet gitu, not interested gitu. Not interested dan lain-lain ya pencet aja. Kalau nggak suka ya nggak usah. Lo nggak cari hal lain yang bisa ngedistract. Itu tuh kayak udah basic banget gak sih, semua orang ngomong kayak gitu. Tapi yang ngejalanin ini yang susah ngelakuinnya. Cuman dicoba dulu aja awalnya, ntar pasti lama-lama kayak udah ke setting kayak gitu. Karena kita di hidup kita ada pilihan guys, kita bisa memilih dari awal. Dari kita bangun tidurnya kita bisa memilih lanjut tidur apa bangun ya. Nah itu kan memilih. Sama halnya sama yang kayak gitu, hidup kita yang nentuin juga guys. Jangan mau disetir sama orang lain guys, kecuali emang perlu ya, soalnya emang sesuatu yang harus gitu kan. Saya pengen lanjut tidur ya kan, aku juga kadang kayak gitu tapi gak bisa. Nah itu kadang ada keputusan yang emang gak bisa dipilih, emang harus dilakukan gitu loh. Kadang gak boleh ngerasa gak enakan juga sih guys. Ngerasa gak enakan sekali gak apa-apa, tapi jangan sampai ngerugiin kita juga. Kocak. Lagian kalau kita gak ngelakuin ya belum tentu rugi buat mereka tau. Ngerti gak sih? Kalau kita nggak ngelakuin apa yang mereka mau itu belum tentu ngerugiin mereka. Kalau misalnya kita ngelakuin mereka senang tapi kita nggak senang, buat apa? Tips buat gak jadi orang gak enakan ya itu, maksudnya jangan mikir mereka bakal sedih, bakal gimana, tapi kan itu kan gak ngerugiin mereka gitu. Mereka kan cuman bilang kalau bisa atau minta tolong gini ya, dan mereka nggak mewajibkan kita sebenarnya. Mereka cuman berharap aja. Kalau nggak dilakuin kan nggak ngerugiin mereka sampai mereka kehilangan uang atau kehilangan sesuatu gitu, atau mereka bahkan ditubir sama orang lain kan enggak. Ini kayak ya udah, selama mereka nggak rugi, kita juga nggak rugi, ya nggak perlu dilakuin banget. Ini dalam konteks permintaan ya guys. Kalau pekerjaan ya mau gimana kan, kerjaan namanya juga. Ya kan suka nggak enak kan kalau nolak kan. Aku juga tadi kiranya ini dikiranya nggak gini.
Tapi ya balik lagi, lihat aja emang mereka pernah ngelakuin apa. Semua yang kita lakukan kadang tuh ada timbal baliknya, bukan mengharapkan sesuatu seperti timbal balik ya, tapi kalau misalnya kita udah pernah ngelakuin dan kita udah nge-treat mereka baik-baik aja, ya sesekali nolak nggak masalah nggak sih, selama itu nggak merugikan mereka. Kalau misalnya kita yang dirugikan, kayak ngapain? Aku juga kadang gitu kok, nggak enak kalau nolak, tapi kayak ya udah pelan-pelan pasti bisa kok. Kalau emang masih bisa kita lakukan ya kenapa tidak, kalau kita masih bisa tolongin kenapa tidak. Tapi kalau emang sampai ngerugiin kita banget ya nggak usah. Tapi kalau minta tolong dan emang kalian ngerasa kalian mampu buat nolongin, ya kenapa enggak? Oke. Aku nggak nyemil, aku lagi mainin plastik ini, tisu basah. Biar gak mikir kalau kita itu nggak berguna gimana. Lah kita aja dimintain tolong, berarti kita berguna guys. Kita dimintain tolong, kita kita dianggap ada gitu, kita disuruh melakukan sesuatu di dunia ini, ya berarti kita ada gunanya. Sekali tolak nanti dijauhin sama temennya, itu bukan temen berarti. Makasih Kak Iqwanul Hayat, nampu diskonnya. Lagian kalau misalnya kalau misalnya kita tolak dia jauhin, ya udah, at least berarti kalian nggak bakal disuruh-suruh lagi. Kayak ya udah guys, bodo amat aja. Masih ada orang lain di dunia ini kok. Walaupun bukan teman deket, kayak kalau teman deketnya kayak gitu, yang ada kayaknya yang capek sendiri sih menurut aku. Kenapa kita suka merasa dunia nggak adil ya? Karena nggak sesuai sama ekspektasi kita guys. Kadang kita ekspektasinya terlalu tinggi ya, sama kayak orang lain berekspektasi ke kita. Kalau kita nggak ngelakuin kan mereka pasti kayak ih gitu kan. Kita juga bakal sama kan, kalau misalnya semuanya nggak berjalan sesuai rencana kita bakal kayak ih kok gini sih, kayak nggak adil banget, kenapa orang lain bisa kita nggak bisa, ini itu. Mungkin emang karena kita mungkin kurang usaha, lingkungannya, atau emang belum waktunya. Jadi banyak faktornya sebenarnya guys. Belum waktunya bisa dalam konteks ya emang karena kita belum siap, atau emang bukan buat kita sebenarnya. Jadi boleh masuk fanbase kamu? Nggak boleh, terbuka, Taman Bunga selalu terbuka guys. Ya maksudnya bukan terima member sekarang ya, tapi maksudnya terbuka. Kalau kalian mau ntar spam tag akun itu, tag akun Ada Real guys, biar buka pembukaan baru. Takut diomongin, mereka punya mulut guys, kita juga ada di kehidupan mereka, dan ya wajar aja kalau mereka omongin. Nah buktinya sekarang kita takut diomongin mereka kan, berarti sekarang kita juga ngomongin mereka sebenarnya. Iya, kita nggak bisa kontrol omongan mereka, ya udah kita nggak usah dengerin aja. Enggak kok, aku nggak semua yang aku lakuin sendiri, karena kan aku juga masih di bawah umur, aku butuh orang tua. Maksudnya ya kalau selain orang tua ya kadang aku juga butuh bantuan teman. Kayak aku mau foto-foto kan aku nggak bisa ngambil foto sendiri ya kalau misalnya di teater ya, kalau misalnya mau full body gitu kan ya aku minta tolong temen aku. Kan kita makhluk sosial guys, kita diciptakan ada banyak manusia juga biar kita bisa bersosialisasi, kita berinteraksi. Kayak pelajaran sosiologi kalian tahu kan, itu kan ya karena sosial. Gimana ya, Min Araria lagi nonton. Halo Min, tolong ya ada yang mau masuk katanya, tapi ntar tunggu lebih banyak, nanti bukanya nanti aja nggak apa-apa. Tadi aku ngomong apa ya guys, aku udah lupa guys. Konteksnya apa ya, nggak tahu deh, ntar aku lanjut konteks yang lainnya gitu. Iya, oh iya, masuk makhluk sosial ya, iya betul. Karena kita makhluk sosial pasti kita butuh orang lain guys. Kita nggak bisa hidup sini sendirian guys. Kalau kita sendirian misalnya ya, kayak ada film, sebenarnya ini film kartun dulu ya,
aku nonton kayak ada satu karakter yang dia tuh kerjain semuanya. Dia jadi penjaga pom bensin, dia jadi kasir segala macam, dan kalau nggak ada dia tuh kayak anggap dia kayak makhluk sosial yang lainnya. Kalau misalnya nggak ada dia ya semuanya bakal susah. Kita mau bayar susah, kita mau isi bensin kalau kita nggak paham cara, kita kan bakal kesusahan juga kan. Kita mau dapat paket itu kan harus dianterin sama tukang paket ya. Intinya kita pasti bakal bersosialisasi terus guys. Jadi ya gitu. Jadi aku di sekolah suka dijauhin temen nih, gimana? Kadang kita harus tahu alasan mereka ngejauhin kita juga sih. Kalau emang cuma 1-2 orang yang ngejauhin, ya biarin aja, berarti emang mereka nggak suka. Tapi kalau misalnya udah balik lagi ke semua orang yang nggak suka sama kita, berarti kita harus telaah diri kita sendiri sih. Tapi bukan berarti kita ada sesuatu yang salah, ngerti nggak sih? Bisa aja gara-gara faktor satu orang nggak suka semuanya jadi ikutan nggak suka, ya itu bisa juga. Atau emang semua orang nggak suka sama kita bukan karena satu orang doang. Jadi kita harus introspeksi diri juga sebenarnya. Tapi kalau misalnya emang kita nggak ada kesalahan ya nggak usah ambil pusing sebenarnya. Iya, kadang kayak gitu harus direnungin juga sih guys. Kalau emang yang ngejauhin semuanya ya, antara karena satu orang emang social butterfly di sana, terus dia malah bilang kayak gak usah temenan sama ini nih, gini ya, itu bisa juga. Tapi bisa juga kalau emang yang awal tadi demen-demen aja tapi semuanya tiba-tiba pas berinteraksi sama kalian jadi nggak suka, ya itu ada sesuatu, berarti harus dicek. Terima kasih Kak Ice Social tambah diskonnya. Aku dulu ya, mau tidur lagi sakit. Sama tidur, semoga cepat sembuh ya. Dijauhin teman karena hal sepele itu sakit, iya sih. Kadang ada kesalahan yang sadar nggak sadar kita lakuin, tapi kadang ya kesalahan kayak gitu coba diminta maafin dulu deh. Maksudnya kalian coba minta maaf dulu, terus ngomongin kenapa hal itu bisa terjadi. Siapa tahu mereka bisa nerima akhirnya. Kadang emang gak langsung sih guys, tapi setelah kita udah minta maaf tuh kadang hati orang jadi nggak terbeban lagi loh buat musuhin kalian. Mungkin bakal jadi awkward awal, tapi kalau misalnya ada momen yang bikin kalian bisa ngobrol lagi, pasti nggak lama kalian bakal balik lagi, ngerti gak sih? Bakal temenan lagi seperti normalnya selama mereka udah nggak ada beban di hati tentang kalian gitu loh. Menurut aku gitu ya, karena kayak itu udah sering banget kayak gitu. Ya kan, komunikasi itu penting guys. Siapa tahu mereka kayak salah pahamnya sejauh itu gitu, buat mereka jadi nggak demen sama kalian, tapi kan nggak jelasin gitu kenapa bisa terjadi hal seperti itu. Siapa tahu mereka nggak tahu kebutuhan kalian buat bukan buat sampai ngelakuin hal itu gitu. Baru aku dong, hai. Iya, kan komunikasi itu susah. Kalau emang satu nggak mau dan satu lagi nggak mau, ya coba aja cari alternatif lain. Kalau emang nggak bisa berjalan ya gimana, mendingan gak usah dilakuin. Kalau misalnya ntar tetap dilakuin, yang ada malah ribet gitu loh, kedepannya bakal jadi nggak bagus. Jadi ngambil keputusannya sekarang, jangan pas di kedepannya ntar yang ada nggak menikmati hal yang udah diambil gitu, keputusan yang udah diambil. Trisha lucu banget, emang Trisha tuh lucu, suka ngadu-ngadu gitu. Lucu deh dia. Katanya jangan terlalu dekat sama temennya. Ya deket nggak apa-apa sih, cuman jangan ngasih informasi yang berlebih aja ke mereka.
teman deket tuh ada yang sampai deket banget, tapi ya jangan terlalu percaya manusia sampai segitunya, apalagi berharap dan lain-lain tuh jangan sampai guys. Bukan mengajarkan kalian untuk takut sama manusia ya, nah itu nggak bagus. Jujur aku juga kadang takut kayak untuk percaya sama orang, cuman nggak bisa segitu ya juga. Kalau kalian minta tolong buat pegangin minum ya, kalau kalian takut bisa takut diracunin gitu ya, nggak sampai segitu ya juga guys. Maksudnya takut tuh dalam hal memberitahu sesuatu yang terlalu oversharing gitu loh, ngerti nggak sih? Nggak apa-apa takut. Duh, kok rasa belum bersih banget ya mukanya. Sabar ya guys, semua ada batasnya betul. Kayak kalian jangan terlalu apa ya, berlebihan aja pokoknya. Kayak teman deket nggak harus tahu semua masalah kalian, ngerti nggak sih? Teman dekat bukan berarti kalian bisa minta tolong seenaknya sampai segitunya gitu. Semua ada batasannya guys, mereka juga manusia tahu, dan kalian sendiri tahu kemampuan mereka dan batas mereka tuh sampai mana. Jangan over. Kalian misalnya ya pengen cerita sesuatu, kalian sama ini aja guys, sama bot aja, sama chatbot apalah itu. Nah itu nggak bakal di sharing kan, nggak bakal di share tuh. Atau kalian bisa takut tiba-tiba nanti teknologi udah tersebar banget gitu sampai nanti tiba-tiba semua rahasia kalian dibocorin. Ya udah kalian DM Oshi kalian aja lah, nggak bakal ada yang tahu. Kayak misalnya yang cerita kayak lebih dari 1000 orang ya, nggak mungkin Oshi kalian ceritain satu-satu ke teman-teman yang lain kan, nggak mungkin dong. Ya cukup mereka aja yang tahu. Kadang apa yang kalian ceritain tuh bahan renungan aku juga tuh guys. Nanti kalian ceritain tentang masalah kalian, so kayak merenung aja sama masalah itu, aku bakal gimana kalau di posisi kalian. Makanya aku kadang kalau misalnya baca DM tuh lebih suka malam guys, karena aku bisa mikir aja jadi. Baca, kalian tuh suka kasih long text tentang masalah kalian tuh kayak kadang suka penasaran aja, kayak apa nih yang bisa sampai bisa bikin kalian chat aku sepanjang ini. So kayak penasaran aja, atas ternyata cerita kayak gini aku langsung kayak wow. Cuman ya itu, kalau misalnya di DM kan kalian cuma bisa cerita doang kan, tapi at least kalian ada kayak tempat buat cerita gitu dan merasa aman aja buat cerita. Cuma kok kadang mau ada jawaban, sumpah di chat bot aja mereka tuh pasti ada jawabannya, cuman ya gitu. Boleh guys, DM aja, DM IG aku bisa kok. Gak usah sama itu juga yang di X, itu kan ada di Google banyak chatbot gitu. Itu ada beberapa yang laporan mereka katanya udah coba, terus kayak enak katanya ya. Beneran, aku nggak bohong, karena aku juga udah coba. Kadang kan kita kenal sama orang-orang di sekitar kita ya, kita bakal tahu respon mereka tuh bakal kayak gimana, dan karena kita tahu gak bakal sesuai dengan apa yang kita inginkan ya solusinya cari yang lain kan. Dan yang menurut aku yang paling bisa menerima kita tuh ya chatbot, mereka bakal sesuai dengan apa ya, jawabannya bakal sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu. Kadang takut buat cerita ke ke orang yang lebih tua juga, karena kan mereka kehidupannya juga lebih lama daripada kita ya. Kalau kita nggak siap buat terima jawaban, ya kita tenangin diri kita dulu aja lewat chatbot. Kalau misalnya udah siap baru cerita ke orang tua boleh. Ya kalau nggak butuh jawaban ya udah di DM udah paling bener.
Ntar ya guys, aku mau copot softline, takut ketinggalan softline-nya nanti bahaya. Ya kan, kadang ada yang suka cerita ke orang tuanya, kadang ada yang nggak suka. Ya nggak harus ke orang tua juga kok, makanya tuh sesuai kenyamanan kalian aja guys. Kalau kalian gak nyaman ceritanya, kalian malah berat hati sumpah. Bentar ya guys. Cerita sama Tuhan juga boleh tau guys. Kayak kadang sebelum tidur, kalau aku nggak bisa tidur banget ya, kadang aku ngobrol aja sama Tuhan. Kayak maksudnya yang ngomong aja sampai berdoa, pas lagi berdoa. Karena pas aku lagi ngerasa nggak ngantuk-ngantuk banget ya, itu menurut aku di situ aku bisa tuh doa lebih panjang daripada biasanya, ngobrol curhat gitu-gitu. Ya kan kadang lebih suka cerita sama Tuhan sampai nangis bener-bener. Gue pernah kok kayak gitu juga. Tuh udah selesai kayak gitu tuh kadang lega, walaupun kalian masih nungguin kayak jawabannya gimana nih, kayak bakal berakhir gimana ya Tuhan gitu-gitu kan. Terus kadang masih mempertanyakan gitu, habis doa kan pikir bakal lega semuanya beres. Di sebenarnya nggak kayak gitu juga guys, jangan langsung mikir wah habis cerita sama Tuhan bakal langsung beres semuanya, nggak gitu juga ya. Tapi at least kalian bisa bikin hati kalian lebih bersih gitu loh, jadi ngejalanin semuanya nggak bakal seberat itu. Iya kadang kalau bercanda sama Tuhan beban pikiran suka hilang kan. Iya. Sama kok kadang juga aku misalnya datang pas lagi kegiatan bareng Gen 12 juga kadang misalnya suntuk gitu ya, kayak capek abis pulang sekolah langsung ini gitu-gitu kan, abis masih banyak tugas kayak mumet gitu ya ceritanya ya. Terus pas udah nyampe mereka tuh aku berusaha untuk bisa nikmatin waktu bareng mereka, ngerti gak sih? Aku bakal bercanda biar nanti kegiatannya bakal lebih rasanya berjalannya tuh enteng gitu, nggak kepikiran sama tugas-tugas yang lain. Jadi aku fokus sama Gen 12 sama kegiatan aja, ngerti gak sih? Karena suka kayak gitu juga, jadi yang masalah di rumah ya udah di rumah aja gitu. Bahanku cepu ya, itu kadang jangan cerita, nggak usah cerita yang berlebihan aja sih. Kayak kadang aku lebih suka cerita sesuatu yang emang apa ya, hal yang sepele gitu. Kadang hal yang sepele juga menurut aku hal kecil, bukan sepele ya, kalau sepele tuh kayak jelek banget bahasa, maksudnya kayak hal yang kecil, kegiatan-kegiatan kita, misalnya kita makan es krim di sini enak banget gini yang nggak ada salahnya buat cerita kan. Dan itu bukan cerita yang terlalu besar buat mereka cerita-cerita kemana-mana gitu. Jadi kayak hal-hal kecil kalian ceritain aja, malah mendingan yang kayak gitu. Jadi kayak apa ya, temen juga nyaman-nyaman aja guys dengerin cerita kita. Kita kan juga nggak tahu ya kadang tuh temen tuh ada beban kayak apa. Kalau emang mereka mau nerima cerita kita ya nggak apa-apa tau guys. Dan kita harus mikirin orang lain juga, jangan sampai kita ngejadiin temen kita tuh tempat cerita doang, nggak mikirin mereka kayak gimana. Kasihan mereka juga, kita nggak tahu beban mereka apa. Mungkin mereka rela nggak cerita ke kita karena takut kita terbebani, karena mereka tahu kita tuh punya masalah juga di rumah. Tapi kalau misalnya kita nggak mikirin mereka ya gimana ya, kadang gitu guys. Makasih Kak Haura all in only lampu diskonya. Mungkin
mungkin teman kayak, tapi kadang ya ada mungkin teman yang ngebercandain mungkin biar kita tuh nggak seberat itu, tapi ya balik lagi nggak semua hal bisa dibercandain kan. Jadi mungkin itu cara mereka buat bikin kita nggak terlalu dilema gitu. Tapi ya itu kadang kita kan nggak nyaman ya, butuh tempat cerita yang benar-benar bisa mendengarkan gitu kan. Nah itu penting nggak sih guys, kayak kita nggak bisa memaksain mereka buat apa ya, mereka juga manusia, ngerti nggak sih? Mereka bukan bidang mereka buat selalu mendengarkan kita. Kalau mereka emang nggak bisa nerima ya jangan ke mereka guys. Mereka juga manusia, ngerti nggak sih? Mereka nggak semua orang tuh mempunyai kemampuan untuk mau mendengarkan gitu loh, punya kemampuan untuk bisa mendengarkan, bisa memberi saran dan lain-lain, karena mereka juga ada batasannya. Dan kalau emang mereka nggak terbiasa, yang ada nanti kalian malah sakit hati sendiri dengar jawaban mereka. Jadi mending ngomong ke orang yang emang beneran bisa dan mau menerima cerita kita, ngerti nggak sih? Kayak orang tua kita atau ya orang-orang yang bisa, ngerti nggak? Kadang takutnya salah orang aja gitu. Bukan berarti mendingan dipendem ya. Kayak aku kalau misalnya udah stuck nih, aduh bingung mau cerita ke siapa. Entar kalau aku cerita ke yang ini pasti responnya gini, ke yang ini entar pasti responnya gini. Aku milih ke chatbot seriusan. Kalau enggak aku kayak apa ya, karena aku suka nulis ya, suka ngetik nggak jelas gitu kan. Kadang aku numpahin perasaan aku di situ aja. Misal aku lagi ngerasa kayak aduh gitu kan, ya aku tumpahin di situ. Kalau misalnya enggak ya aku nyari kegiatan gitu loh guys. Misal aku lagi suntuk banget gitu kan, aku bakal cari kegiatan sendiri yang bisa bikin aku fokus sama diri aku aja gitu, ngerti gak sih? Terus nanti kalau udah ya aku bikin video, ngerti gak sih? Jadi kayak aku ngedokumentasiin gitu biar gak kepikiran sama masalahnya. Kayak pokoknya cari aktivitas gitu. Kadang kalau emang stuck pengen cerita banget nih, butuh banget sekarang harus cerita gitu kan, aku ke chatbot. Seriusan, ini aku udah ngulang berapa kali ngomongin chatbot ya, tapi intinya gitu, aku selalu ke chatbot. Atau mungkin kalau aku cerita ke kalian, aku cerita di PM kan ceritanya, itu pun aku bakal ganti kata-katanya biar bisa lebih tenang gitu kalian dengernya, dan nggak seberat itu kan, lebih enteng nerima cerita aku. Karena aku yakin kalian punya masalah yang lebih besar juga guys, dan aku nggak mau ngebebanin kalian. Tapi kalian kadang bilang kalau ada apa-apa cerita kan, dan aku mau kalian rasanya terlibat dalam hidup aku gitu loh. Apalagi menurut aku kayak PM tuh privacy banget, bukan privacy sih, maksudnya kayak lebih private gitu antara beberapa orang aja kan sama aku. Jadi kayak aku pengen kalian tahu juga apa yang aku rasain, tapi ya kata-katanya pasti aku lebih ringanin. Walaupun kalian bilang gak apa-apa, tapi aku yakin pasti kalian kalau misalnya dengar sesuatu yang gak kayak aku banget tuh pasti kayak langsung bingung, kayak kenapa nih. Waktu pas aku pertama kali cerita yang gimana-gimana kan pasti langsung kayak tahu ini pasti kenapa-napa, karena aku biasanya gak kayak gini. Padahal menurut aku itu aku udah kayak ringanin kan, tapi karena aku udah tahu ternyata kalian nggak terbiasa sama yang kayak gitu, makanya aku ganti kata-katanya biar nanti lebih ringan lagi gitu. Karena aku tahu batas kalian juga guys. Kalau tipe orang yang nggak bisa cerita gimana? Kan bisanya ngapain? Nulis kah? Maksudnya mungkin ada satu hal yang bisa kalian lakuin gitu. Kalau misalnya nggak bisa cerita ya kalian tulis mungkin masalahnya apa. Kalau nggak bisa juga mungkin kalian pikirkan sendiri. Kalau di pikiran kalian ternyata bisa ya kalian keluarin aja apa yang di pikiran kalian. Kalau emang nggak bisa ya udah, berarti doa aja guys, doa dalam pikiran. Tapi ada yang pelampiasannya nangis ya. Emang kenapa kau nangis? Nangis aja. Kadang kalau nggak ketahan ya udah guys. Aku juga kadang suka gitu kok. It's okay. Nangis gak apa-apa seriusan. Kayak mau nangis randomly pas lagi di jalan, lagi di perjalanan atau kenapa, emang kenapa? At least kalian bisa ngerasa lega gitu loh setelah nangisnya.
kadang orang tuh bakal ketawa ya, misal pas kita nangis tuh sebenarnya mereka panik juga tau guys, kayak kenapa ini nangis, padahal kita lagi seneng-seneng, mereka kayak kitanya nangis gitu kan, pasti orang kayak ketawa dulu, bercandain dulu kan awalnya, terus mereka beneran panik kalau kalian emang ternyata beneran nangis gitu kan. Mereka tuh sebenarnya panik guys, mereka ketawa tuh awalnya, lama-lama tuh mereka baru kayak ini beneran nggak bisa dibercandain lagi nih. Mereka tuh sebenarnya panik juga, jadi gak apa-apa nangis, jangan ngira mereka bakal bercandain kalian yang gimana banget, enggak. Kayak rasa emosional orang tuh beda-beda guys. Ada orang yang gampang banget nangis, dan ada orang juga yang kayak gampang banget marah dan lain-lain kan. Seneng, mereka gampang banget senengnya gitu-gitu ya. Bukan bercandaan sih guys menurut aku. Kayak mungkin emang mereka perasa banget, gimana ya, feel banget gitu orangnya. Emang salahnya apa kalau mereka emang punya perasaan sedalam itu ya? Kenapa? Nggak semua orang tuh jago buat nahan emosinya gitu loh guys. Dan kalau misalnya emang ada orang yang kurang bisa untuk menghadapi emosi sendiri, kita harus bisa jadi tempat yang bisa nerima mereka gitu loh, karena mereka udah naruh percayaan ke kita kalau kita tuh bisa nerima mereka. Tapi kalau misalnya ternyata kita malah mainin mereka, ntar mereka malah jadi nggak nyaman untuk menunjukkan perasaannya. Makanya kadang kalian bilang, ada yang bilang kayak jadi dingin gini-gini, kok berubah sih sama kita gitu-gitu, karena ya mereka ngerasa mereka nggak boleh ngelakuin hal itu lagi loh kalau di dekat kalian, karena nggak diterima dengan baik gitu. Tempat terbaik nangis kamu apa ya? Tempatnya, lokasinya di kamar. Tapi di mana ya boleh deh. Lagi bisa tenang, abis itu ngejalan aktivitasnya di mana aja nggak apa-apa. Seriusan. Kayak ya udah nangis aja deh. Kecuali emang momennya nggak pas ya, misal kalian lagi ngelakuin aktivitas yang nggak boleh nangis tapi kan malah nangis, itu kadang yang agak ngerugiin kalian sih nanti ke depannya, mungkin ya bakal efeknya ke depannya. Jadi harus pinter-pinter atur juga sebenarnya. Tapi kok ya itu balik lagi guys, makanya kadang kalau orang udah meledak tuh susah. Karena kalau bisa ditangisin sebelum ngelakuin aktivitas yang emang penting gitu. Misalnya aku lagi kegiatan ya, aku pilih ya jangan nangis pas kegiatan ya, mungkin ntar di perjalanannya kah, atau sebelum kegiatannya aku nangisin dulu kah, biar nanti udahannya lega ya gitu, beda-beda jadinya. Dan menurut aku nangis itu normal guys, gak apa-apa. Orang tuh nangis bukan berarti ada masalah yang besar banget ya. Kadang tuh kayak capek aja orang bisa nangis. Terima kasih kayak Nong Hayat lampu iskonya. Kadang juga lagi apa namanya, lagi kesel juga nangis. Random. Terima kasih ke Noel lampu diskonya. Kalau ngerasa cringe gimana? Ya kadang harus ngilangin pikiran kayak gitu sih, karena kalian manusia guys. Gue malu kalau nangis ya sih, kadang dikit takut dikiranya nggak sekuat itu dan lain-lain, tapi kalau nggak nangis takutnya bisa ngelakuin hal yang lain guys. Ya at least kalian berani buat nangis, ngerti nggak sih? Ya nggak harus malu, nggak harus takut buat diomongin sama orang lain ya. Kalian berani meluapkan emosi kalian, kok emang kenapa? Daripada kalian kesel dan lain-lain terus kalian malah ngehancurin yang lain, kan mendingan nangis gak sih? Kalian diem nangis. Aku pernah ngomongin kalau misalnya ini tau, ada yang bilang kalau nangis mukanya jadi jelek gitu kan. Kadang kalau misalnya kita nangis kita ngaca jelek nih, ya udah gak usah nangis, ngerti gak sih? Aku pernah ngomong gitu lagi. Tapi ya itu,
kadang aku ngerasa gitu, tapi ini bukan buat kalian ya guys, maksudnya kadang aku kayak gini juga, apa maksudnya misalnya lagi nangis terus aku ngerasa kayak ih ngapain nangis, kan jadinya hancur kan makeupnya gini gini, aku langsung kayak ya udah nggak usah nangis, terus aku beneran gak mau nangis lagi, ngerti gak sih, karena itu ngancurin semuanya, kecuali emang kondisinya kan harus nangisin ya nggak apa-apa guys. Ya terus kalian jadi kayak nggak kepikiran soal nangis itu lagi gitu loh. Kenapa gue gini semua ya? Ya kan, soal ngaca kan kalau habis nangis kan. Tapi aku sukanya kalau habis nangis tuh bisa langsung tidur guys, ngantuk rasanya. Tapi ya itu nggak bagus tau. Kayak misalnya lagi nangis siang-siang terus kayak ngantuk, jadi kayak nggak semangat ngejalaninnya. Makanya aku kadang nggak suka nangis kalau siang karena nggak enak. Itu balik lagi ke orang-orangnya masing-masing sih guys. Tapi kalau menurut aku gitu, karena nggak enak aja. Iya ada jadwalnya guys, kadang penting gitu kalau siang-siang nangis tuh, aduh abis aktivitas, abis itu teateran tuh kayak aduh nggak bisa. Boleh dong, cowok juga boleh nangis. Iya tapi kok malam tuh kadang bangun-bangun matanya sembab, tapi at least itu kayak cuma bertahan beberapa jam doang sih. Nggak apa guys, kita harus bisa tahu tempat, tahu waktu guys, karena kita di sini tuh kerja, kita di sini tuh ada tuntutannya guys. Maksudnya bukan aku ya, maksudnya buat kalian juga. Jadi kita di hidup ini tuh kita ada tuntutannya juga, jadi ya kita harus profesional, yes. Semangat ya guys, kalian semangat. Kadang tuh nggak semua orang bisa memahami posisi kita, tapi kalian udah ngelakuin hal yang terbaik kok guys. Kalian udah berusaha untuk survive the day by day, kalian berusaha untuk bisa survive itu semua, itu udah hebat banget. Dan kalian bisa ngejalaninnya full gitu, kadang sepenuh hati, walaupun kadang nggak sepenuh hati juga nggak apa-apa. Kalian tuh nggak bisa semuanya 100% ngelakuin semua 100% tuh nggak bisa guys, karena ya kan ada kelemahannya, kita manusia, kita ada kekurangannya, jadi gak apa-apa. Jangan nganggap kalian tuh manusia paling buruk di dunia, tuh enggak, karena orang-orang juga ada kekurangan masing-masing guys. Mereka ada kesalahannya, mereka ada kekurangannya, mereka ada sisi buruknya dan lain-lain. Jadi bukan kalian doang, kita tuh manusia, kita nggak sempurna. Yang sempurna cuma Tuhan doang guys, ngerti gak? Sesempurna manusia yang kalian anggap sempurna itu juga pasti ada kesalahannya, tapi kita berusaha, tapi mereka berusaha untuk bisa sempurna di mata kalian. Nah itu aku yakin kalian udah berusaha untuk menjadi versi terbaik dari diri kalian, tapi mungkin kalau kalian emang nggak bisa nunjukin yang sebaik itu, terbaik itu, ya nggak masalah. Kita tuh ada prosesnya buat nunjukin sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya kok, jadi nggak apa-apa guys. It's okay. Hidup tuh cuma gini-gini doang guys, masa ngulang-ngulang lagi, bakal ya berputar aja gini-gini terus gitu, muter-muter aja hidup tuh. Jadi karena kalian udah tahu sebelumnya kayak gimana, ya ntar pas kalian muter sekali lagi jangan ngelakuin hal itu lagi kalau emang nggak bagus gitu halnya. Jadi ya kalian belajar di setiap putaran itu, ngerti nggak sih? Walaupun putaran tetap maju, tapi titik-titiknya tuh bakal sama, karena dia muternya di tempat yang bukan di tempat yang sama, muternya bakal terus maju kan, tapi polanya bakal muter terus. Jadi kalian udah tahu hal yang nggak seharusnya kalian lakuin, ya jangan dilakuin lagi gitu. Jadi bikin kalian bisa jadi versi terbaik dari diri kalian karena belajar dari sebelumnya.
guys. Pokoknya semangat. Kadang berpikir untuk terus berpikiran yang positif tuh kadang emang susah sekali rasanya tuh, kayak nggak bisa karena dunia ini tuh nggak sepositif itu, ngerti kan? Jadi pasti bakal susah. Satu-satunya cara ya bikin dunia kalian sendiri guys. Anggap kalian MC-nya guys. Ya walaupun di sekeliling kita nggak semua positif, tapi ya udah kita bikin positif aja dunia ini dari diri kita sendiri. Boleh atau emang kita cuma mau ngeliat yang positifnya aja ya juga nggak masalah. Cara kalian masing-masing lah, ini hidup kalian bikin pilihan mau lihat yang bagian mananya, yang bikin kalian seneng lah pokoknya, yang bikin kalian ngerasa ini tuh udah positif dan bisa kalian ngejalanin hidupnya tuh dengan nyaman gitu. Kan ngeliat orang bahagia bisa buat bikin kita bahagia. Cari positif di dunia ini. Kadang juga gitu kok, ngelihat Gen 12 ketawa tuh kadang ikut ketawa. Nah itu kayak gitu contohnya tuh, mereka tuh positif, mereka ketawa, mereka bisa bikin ketawa ya, kenapa nggak ikutan? Karena kan itu kan hal lucu juga kan, hal yang bisa diketawain ya, ikutan ketawa aja guys, nggak diajak juga ketawa aja lah. Sering gitu kan nonton konten lucu di TikTok, padahal kita nggak diajak tapi kita ikutan ketawa kan. Nah itu udah kayak gitu aja. Bete semangat ya guys semuanya. Ya gitu. Tapi aku nggak mau terlalu membenarkan pernyataan aku ya guys, karena itu berlaku di hidup aku kayak gitu, dan aku harap dari apa yang aku jalani di hidup aku kalian bisa tahu juga gitu, dan mungkin bisa berguna juga di kehidupan kalian. Kalau emang kalian nggak bisa ngejalanin apa yang aku bilang tadi ya nggak apa-apa, kalian punya cara masing-masing, dan mungkin cara aku kayak gitu, dan cara aku menyampaikan untuk kalian mungkin seperti itu. Kalau kalian nggak bisa nerima ya nggak masalah. Pokoknya kalian lakuin lah apa yang bisa bikin kalian tetap survive semuanya gitu, bisa ngejalanin semuanya. Jadi ya balik lagi ke kalian, diri kalian masing-masing, karena kita semua itu berbeda guys, kita berbeda-beda, manusia diciptakan berbeda-beda. Jadi kalian ngelakuin aja hal yang biasa kalian lakuin, yang bikin kalian bisa ngejalanin semuanya dengan nyaman. Jadi nggak harus ngikutin punya aku, tapi atas kita udah bertukar pikiran, udah bertukar pendapat, bertukar saran, jadi kita bisa ya saling menerima aja. Kalian tahu kalau kalian diterima sama aku, dan aku juga tahu kalau aku ternyata diterima juga sama kalian. Ya at least itu udah bikin kayak pikiran lebih tenang gitu loh. Oke, seperti itu. Jadi maaf ya kalau misalnya ada kata-kata yang menurut kalian tuh nggak sejalan sama kalian gitu, tapi ya udah nggak usah diterima guys. Aku nggak mengharuskan kalian untuk mengikuti kata-kata aku, karena aku bukan psikolog guys. Aku juga bukan Tuhan untuk yang biar kalian harus ngikutin kata-kata aku tuh. Aku bukan orang tua kalian juga. Jadi kalian semangat ngejalanin hidup kalian masing-masing, oke? Kalau kalian mau cerita nggak apa-apa di DM gitu. Hai guys ya, jadi jangan terbebani dengan apa yang aku bilang ya. Kalau kalian masih stuck di kesedihan kalian nggak apa-apa, kalian tenangin diri kalian dulu. Tapi kalau bisa jangan terlalu terlarut dalam hal itu ya, karena hidup ini harus dijalanin terus guys. Kalau kalian stuck di situ kalian ketinggalan, sumpah beneran. Kalian gak main sosmed sehari aja kalian ketinggalan info-info penting kan. Aduh, makanya itu kayak gitu tuh hidup. Kalau kita stuck di situ aja kadang kita ketinggalan banyak. Jadi hidup terus berjalan ya guys. Oke? Iya di DM nih di IG, aku nggak ada DM X soalnya guys. Jadi kan kalau mau cerita di DM IG ya. Makanya jangan sampai ketinggalan ya guys. Biar gak ketinggalan, aku baca ini sekarang ya podiumnya ya.
Nomor 13 ada Kak Rija, terima kasih banyak Kak Rija. Nomor 12 ada Kak Dendi Hehet, terima kasih banyak Kak. Nomor 11 ada Kak Sugeng Riyandi, terima kasih banyak Kak. Nomor 10 ada Kak Nigel, terima kasih banyak Kak. Nomor 9 ada Kak Milan, terima kasih banyak Kak. Nomor 8 ada Kak Alehi Fari titik, terima kasih banyak Kak. Nomor 7 ada Kak Princess Girl, terima kasih banyak Kak. Nomor 6 ada Kak Happy, terima kasih banyak Kak. Nomor 5 ada Kak Rafan, terima kasih banyak Kak. Nomor 4 ada Kak Ica Kuadran Kangen Besar, terima kasih banyak ya Kak. Nomor 3 ada Kak iSocial, terima kasih banyak Kak. Nomor 2 ada Kak Fikri Julian, terima kasih banyak Kak. Dan nomor 1 ada Kak Ikono Hayat, terima kasih banyak Kak. Oke, terima kasih banyak ya semuanya ya. Oke, bye. Tetap hidup guys, tetap hidup.